Hai millennials, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita mau bahas soal restrukturisasi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, video ini dibuat di bulan September. Dan semenjak dari bulan Maret sampai September ini, resiko angka penurunan COVID itu terus naik. Dan di Indonesia sendiri jumlahnya sampai hari ini sudah mencapai 260 ribuan. Angka ini yang juga membuat para bank akhirnya membuat keputusan karena ada perlambatan, adanya kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga adanya kemudahan bagi orang-orang yang sedang mencicil kredit, terutama pengusaha-pengusaha UMKM atau perorangan yang kena imbasnya dengan pengurangan salary, pengurangan gaji, pengurangan penghasilan, begitu juga dengan pengusaha-pengusaha yang dipaksa tutup. Jadi bank membuat kebijakan, terutama pemerintah di sini juga memberikan instruksi kepada bank agar memberikan program yang namanya restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini apa? Yaitu cicilannya berkurang. Jadi yang tadinya misalnya teman-teman bayar cicilan 3,7 juta per bulan. Nah, cicilannya itu sebenarnya kalau kita tahu, kalau kita punya cicilan KPR gitu ya misalnya, di dalamnya itu ada yang namanya pokok dan ada yang namanya bunga. Nah, di masa-masa awal biasanya kita itu bayar gede buat bunganya doang. Jadi misalnya cicilan kita 3,7, kita akan bayar misalnya 2,5 juta buat bunganya doang. Lalu sisanya baru buat bayarin pokok untuk mengurangi pokoknya. Ini sebenarnya di satu sisi kita melihatnya mungkin cukup ringan gitu ya. Tadinya kita harus bayar 3,7, kemudian berkurang menjadi 2,5. Lumayan kita punya angin segar, punya darah lagi untuk bisa beli-beli hal yang lain. Sementara ini juga win-win solution bagi bank dan juga bagi orang yang lagi nyicil, supaya dia tidak kena kredit macet dan asetnya juga nggak disita. Nah, itu bisa bahaya juga, ekonomi bisa tiba-tiba ambruk. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya ada kerugian yang harus siap dihadapin gitu ya, tantangan lah sebenarnya. Jadi, kalau teman-teman punya tenor kredit misalnya 10 tahun, kemudian mengajukan restrukturisasi karena COVID ini selama 1 tahun, jadi selama 1 tahun itu, bank itu menilai disebutnya grace period. Jadi, selama 1 tahun itu hanya bayar bunga saja kan, pokoknya tidak berkurang. Jadi cicilan yang tadinya 10 tahun akan nambah lagi jadi 11 tahun. Jadi di lain sisi sebenarnya bank itu juga agak diuntungkan karena pembayaran bunganya buat bank jadi tambah banyak. Tapi di sisi lain buat kita sebagai pembeli atau buat teman-teman sebagai pembeli, memang secara cash flow atau perputaran uangnya jadi lebih ringan. Poin tantangan yang kedua adalah dalam masa tenor kredit 10 tahun ini, kalau teman-teman pernah ngajukan restrukturisasi atau penundaan pembayaran seperti ini, biasanya akan menjadi catatan dalam BI checking. Nah, ini baru kejadian juga sama salah satu teman saya yang mengajukan, sehingga apa resikonya? Yaitu dia nggak bisa mengajukan tenor kredit lagi karena sudah pernah ada catatan restrukturisasi. Jadi itu akan jadi pertanyaan bagi internal bank. Orang ini sudah pernah restrukturisasi, lalu mau pinjam lagi, apakah dia akan kuat bayar gitu? Nah, ini sebenarnya challenge juga buat teman-teman. Kalau misalnya ditawarin restrukturisasi oleh bank, jangan main langsung iya aja gitu karena cicilannya murah. Pikirin juga ke depannya, masih pengen nyicil nggak? Masih pengen rencana beli properti nggak? Masih pengen nambah kredit nggak? Kalau iya, lebih baik jangan restrukturisasi. Karena kedepannya akan jadi sulit untuk penambahan plafon kredit ataupun mau nyicil lagi di tempat lain. Yang ini selesain dulu, bos. Oke, semoga video singkat kali ini berguna buat teman-teman. Sekaligus menjawab buat teman-teman yang masih bingung apakah mau restrukturisasi atau enggak. Semoga berguna, like dan komen dan share video ini buat teman-teman lain yang membutuhkan. Thank you and see you in another episode. Bye bye.